Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai ejaan yang disempurnakan. Dengan nama anggota kelompok, saya Dilestiani dengan NIM 2621087, Muhammad Fatur Izur Rahman dengan NIM 2621098, dan Lutfiah Khairunisa dengan NIM 2621076. Untuk pokok pembahasan yang akan dibahas yaitu yang pertama, menjelaskan definisi ejaan, yang kedua, menjelaskan jenis-jenis ejaan, yang ketiga, menjelaskan kaidah-kaidah dalam ejaan yang disempurnakan, yang keempat, memahami penulisan huruf dan tanda baca serta cara penggunaannya, yang kelima, menerapkan ejaan yang disempurnakan dalam berbahasa yang baik dan benar. Lanjut, untuk definisi ejaan sendiri, ejaan bermula dari kata eja yang berarti sama dengan mengeja, yakni menyebutkan huruf-huruf satu demi satu. Eja sendiri mendapat akhiran an yang menjadi ejaan yang bermakna sebuah aturan yang tidak hanya sekadar aturan melafalkan huruf-huruf saja, namun lebih kompleks dari itu. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ejaan adalah kaidah-kaidah cara menggambarkan bunyi-bunyi dalam bentuk tulisan, serta penggunaan tanda baca. Jadi, kesimpulannya, ejaan adalah suatu sistem aturan tentang cara menuliskan bahasa dengan menggunakan huruf kata dan tanda baca sebagai saranannya sehingga jauh lebih luas dari sekadar masalah pelafalan, karena mengatur keseluruhan cara menuliskan bahasa. Jenis-jenis ejaan sendiri itu ada 7. Yang pertama, ejaan Van Ophuijsen. Beberapa ciri khas yang menonjol dari ejaan Van Ophuijsen meliputi huruf C ditulis dengan TJ, misalnya kaca menjadi kaca, cemas menjadi TJEMAS, cemas. Lalu huruf J ditulis dengan DJ, misalnya jari menjadi jari, jalan menjadi jalan. Huruf K pada akhir suatu kata atau kata ditulis dengan tanda koma di atas, atau biasa disebut dengan diaktik. Misalnya kapak menjadi kapak pakai petik. Lalu huruf U ditulis dengan OE, misalnya buku menjadi boe-koe, sapu menjadi sapoe. Huruf Y ditulis dengan J, misalnya saya menjadi saja, yakin menjadi jakin. Lalu huruf KH ditulis dengan CH, misalnya khawatir menjadi cawatir. Lanjut, untuk yang kedua yaitu ada ejaan Sewandi. Ejaan Sewandi itu biasa dikenal dengan ejaan republik. Hal-hal yang perlu diketahui sehubungan dengan ejaan ini yaitu huruf OE diganti dengan huruf U. Jadi yang sebelumnya OE itu menggantikan huruf U, sekarang huruf OE diganti lagi dengan U. Seperti kata guru, yang tadinya goeroe menjadi guru. Kata ulang boleh ditulis dengan angka 2, seperti anak 2, laki 2, seperti itu. Lalu tanda peningkat dalam ejaan Van Ophuijsen diganti dengan huruf K dalam ejaan republik. Misalnya, bapak menjadi bapak, bakmi menjadi bakmi. Awalan di dan kata depan di, kedua-duanya itu ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Seperti kata di rumah, di kebun, lalu ditulis. Jadi nggak ada perbedaan antara penulisan di sebagai awalan dan di sebagai kata depan. Lalu yang ketiga, ada ejaan pembaruan. Ejaan pembaruan sendiri merupakan suatu ejaan yang ditujukan untuk memperbarui ejaan republik. Beberapa contohnya seperti gabungan konsonan DJ menjadi J, PJ menjadi P, huruf J sendiri berubah menjadi Y pada beberapa kata seperti jang menjadi yang, percaja menjadi percaya, dan lain-lain. Penemuan lain adalah penulisan diftong didasarkan atas pelafalannya.
Diftong I dituliskan AY. Misalkan tupai menjadi tupai menggunakan Y bukan menggunakan I. Diftong AU dituliskan AW. Misalnya kalau menjadi kalau menggunakan W. Selanjutnya, ejaan melindo. Ejaan melindo sendiri dapat dikenali dari 6 ciri berikut. Yang pertama, gabungan konsonan TJ pada kata cara diganti dengan C sehingga ditulis cara. Gabungan konsonan NJ ditulis dengan huruf NC sehingga menjadi huruf yang baru. Kata menyapu akan ditulis menapu. Gabungan SY pada kata syair ditulis menjadi syair. Gabungan NG pada kata ngopi ditulis menjadi nopi. Lalu diftong OI seperti pada kata koboi ditulis menjadi koboi menggunakan Y. Yang kelima, ada ejaan baru. Lembaga Bahasa dan Kesusastraan LBK menyusun proses pembakuan bahasa Indonesia secara menyeluruh. Program tersebut dijalankan oleh Panitia Ejaan Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Program tersebut berisi konsep ejaan yang menjadi awal lahirnya IED. Konsep tersebut dikenal dengan nama ejaan baru atau yang biasa disebut ejaan LBK. Konsep ejaan ini disahkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Sarino Mangun Pranoto pada tahun 1966 dalam Surat Keputusan tanggal 19 September 1967 nomor 062-1967. Lalu jenis ejaan yang keenam yaitu yang ada IED. Secara umum, beberapa hal yang diatur di dalam ejaan yang disempurnakan adalah penulisan tanda baca, angka dan lambang bilangan, singkatan dan akronim, kata serapan. Yang terakhir ada POIB. Penyempurnaan terhadap ejaan bahasa Indonesia dilakukan oleh lembaga resmi milik pemerintah, yaitu Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Usaha tersebut menghasilkan Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia pada tahun 2016 berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dari Anies Baswedan. Aturan ejaan yang bernama PUED tidak diganti dengan nama Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia selanjutnya dikenal dengan singkatan POIP. Untuk pembahasan yang ketiga akan disampaikan oleh rekan saya, Mas Muhammad Fatur. Silahkan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Rahman. Nomor NIM 2621098. Saya akan menjelaskan tentang kaidah-kaidah yang ada dalam IED. Kaidah adalah keseluruhan peraturan tentang bagaimana menggunakan bahasa dan bagaimana hubungan antara lambang-lambang tersebut. Secara teknis, kaidah ejaan dan baca kata dan penulisan tanda baca. Seperti yang kita ketahui, bahwa kaidah ejaan mengatur menggunakan bacaan yang berdimensi luas. Pembahasan menyeluruh mengenai kaidah ejaan tersebut tidak mungkin dilakukan pada bagian ini. Pembahasan dibatasi pada kaidah ejaan yang sangat produktif penggunaannya di dalam masyarakat. Maaf, mengenai berusaha agak potong. Sebentar, siap. Yang satu, penggunaan huruf besar kapital. Yang pertama, huruf besar digunakan sebagai huruf pertama pada awal kalimat. Contoh, kita harus segera berangkat. Jadi, huruf K dari kata kita itu harus menggunakan huruf besar atau huruf kapital. Yang kedua, huruf besar digunakan sebagai huruf pertama pada langsung. Contoh, kakak bertanya, pada atas, kapan kita berangkat? Nah, berarti huruf K pada kata kapan ini harus menggunakan huruf kapital. Kemudian yang C, huruf besar digunakan sebagai huruf pertama yang berhubungan dengan hal-hal keagamaan, kitab suci, nama Tuhan, dan termasuk kata gantinya yang merujuk ke Tuhan tersebut. Contoh, Allah. Berarti hanya itu harus menggunakan huruf besar. Ya, kemudian D,
Huruf besar digunakan sebagai huruf pertama gelar kehormatan, keturunan, dan keagamaan yang diikuti nama orang. Contoh, Haji Samanhudi. Nah, gelar kehormatan di sini yaitu Haji. Kemudian berarti Haji tersebut hurufnya itu menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Kemudian huruf besar digunakan sebagai huruf pertama nama jabatan dan pangkat yang diikuti dengan nama orang. Misal Adam Malik menyandang jabatan menteri sebagai menteri. Berarti menteri Adam Malik. Menteri di sini huruf M-nya menggunakan huruf kapital atau huruf besar. F. Huruf besar digunakan sebagai huruf pertama nama orang. Contoh, Muhammad Hatta. Berarti Muhammad di sini M-nya harus menggunakan huruf kapital dan Hatta-nya juga di huruf H-nya juga harus menggunakan huruf kapital atau huruf besar. G. Huruf besar digunakan sebagai huruf pertama nama bangsa, suku, dan bahasa. Contoh misal, bangsa Indonesia. Bangsanya di sini B-nya tidak harus besar, namun nama dari bangsa tersebut. Jadi misal bangsa Indonesia, berarti Indonesianya I-nya itu harus menggunakan huruf kapital atau huruf besar. H. Bulan, hari raya, dan peristiwa sejarah. Contoh, hari proklamasi. Nah, harinya di sini hanya tidak harus besar, namun proklamasinya P itu harus menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Kemudian huruf besar digunakan sebagai huruf nama khas dalam geografi. Nah, berarti di sini ada huruf besar. Jadi huruf besar digunakan sebagai huruf pertama nama resmi badan, lembaga pemerintahan, dan ketatanegaraan, serta nama dokumen resmi. Contoh, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Itu menggunakan huruf kapital semuanya. Jadi, Undang-Undang Dasar punya huruf besar, Republik Besar Indonesia ini sudah huruf besar. Kemudian K, huruf besar digunakan sebagai huruf pertama semua kata di dalam nama buku, majalah, surat kabar, dan judul karangan. Kecuali kata partikel seperti di, ke, dari. Nah itu kalau di, ke, dari itu nggak usah besar huruf depannya. Jadi misal contoh pelajaran geografi untuk sekolah menengah pertama. Pelajaran geografi itu P dan G-nya harus besar. Tetapi untuk kata untuk U-nya ini tidak harus besar karena itu termasuk kata partikel. Berarti terus sekolah menengah pertama itu juga harus besar. I, huruf besar digunakan dalam singkatan nama gelar dan sapaan. Contoh, insinyur, IR, I-nya harus besar. Nah, kemudian poin kedua, penulisan kata nama. Awalan atau akhiran ditulis serangkai dengan kata yang langsung mengikuti atau mendahulunya. Jika bentuk dasarnya berupa gabungan kata, seperti contoh bertepuk tangan, seperluaskan. Nah, salah satu dari gabungan tersebut kan masih berupa kata dasar, maka masing-masing kata dipisah dengan spasi. Seperti kata tangan itu masih kata dasar, masih berupa kata dasar atau tidak mendapatkan gabungan. Yang A, jika bentuk dasar berupa gabungan kata dan sekaligus mendapat awalan dan akhiran, maka kata-kata itu ditulis serangkai tanpa dipisahkan dengan spasi. Contoh, memberitahukan. Nah, ini dua kata gabungan tersebut kan sudah mendapatkan imbuhan masing-masing. Beri mendapat imbuhan memberi. Tahu mendapat imbuhan kan. Jadi, dua gabungan tersebut harus dirangkai. Kemudian B, jika salah satu unsur gabungan kata hanya digunakan dalam kombinasi, maka gabungan kata tersebut ditulis serangkai atau tidak dipisah dengan spasi. Contoh antar kota, antar komunis, dasawarsa, swadaya, mahasiswa, itu harus dirangkai. Kemudian poin yang ketiga, penulisan kata ulang. Bentuk ulang ditulis secara lengkap dengan menggunakan tanda hubung strip. Contoh penulisan kata ulang yaitu anak-anak
anak-anak harus bisa dengan tanda hubung strip. Dibesar-besarkan itu juga harus menggunakan tanda hubung strip. Bermain-main, ramah tamah itu juga termasuk. Kemudian poin yang keempat, penulisan gabungan kata. A. Gabungan kata yang merupakan kata majemuk, termasuk juga istilah khusus bagian-bagiannya, umum dituliskan secara terpisah atau dipisah menggunakan spasi. Contoh, kambing hitam itu harus dipisah menggunakan spasi. Orang tua, rumah sakit umum, duta besar. Nah, itu termasuk salah satu contohnya. Kemudian yang B, gabungan kata yang sudah dianggap sebagai satu kata ditulis rangkai tanpa spasi. Contoh, bila mana itu gabungan dua kata yang sudah dianggap sebagai satu kata. Bila mana, apabila, bumi putra, peribahasa, itu salah satu contohnya. Kemudian yang C, penulisan kata depan. Kata depan di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya, kecuali di dalam gabungan kata yang sudah dianggap sebagai satu kata seperti kepada dan daripada. Contoh, kakak pergi ke luar negeri. Nah, ke-nya di sini harus dipisah dengan kata yang selanjutnya. Dan ibu datang dari Bandung besok. Nah, ini dari dan Bandung itu harus dipisah, tidak boleh dirangkai. Nah, terus C, penulisan partikel. Nomor 1, partikel lah dan tah, partikel lah, kah, dan tah ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya, atau maksudnya digabungkan tanpa spasi. Contoh, apakah yang tertera dalam buku itu? Nah, ini partikel lah, partikel kah di sini kan menggabung ke kata apa, apakah. Nah, ini harus digabung tanpa spasi. Nah, yang nomor 2, partikel pun ditulis secara terpisah dari kata yang mendahulunya. Contoh, apapun hasilnya harus diterima dengan besar hati. Apapun. Nah, partikel pun di sini berarti harus dipisah dengan kata sebelumnya atau kata apa. Apapun itu harus dipisah, tidak boleh digabung. Kemudian 3, partikel per yang berarti bisa mulai, demi, dan tiap itu ditulis terpisah dari bagian kalimat yang mendampinginya. Nah, seperti contoh, harga jeruk ini 10.000 per kilogram. Per di sini memiliki arti tiap. Dari harga jeruk ini 10.000 tiap kilogram. Nah, ini harus ditulis terpisah atau diberi spasi dengan kata-kata yang mendampinginya. Nah, kemudian tamu undangan masuk satu per satu. Nah, per di sini berarti memiliki arti demi. Tamu undangan masuk satu demi satu. Nah, per di sini juga harus dipisah dengan spasi, menggunakan spasi maksudnya. Terus penulisan kata gantiku, kau, mu, dannya. Kata gantiku, kau, mu, dannya ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya atau yang mendahulinya. Contoh, apa yang kumiliki boleh kau ambil. Nah, ini harus apa yang kumiliki. Ku-nya di sini harus serangkai atau tidak boleh dipisah. Harus serangkai dengan kata miliki, ku miliki harus dipisah, harus dirangkai. Kemudian F, penulisan angka dan lambang bilangan. Angka digunakan untuk menyatakan lambang bilangan atau nomor di dalam tulisan. Lazim digunakan angka Arab dan angka Romawi. Angka Arab. Angka Arab angka yang biasa berarti yang biasa kita tulis di pelajaran matematika itu. 1, 0, 1, 2, 3 biasa. Terus angka Romawi ini juga pernah dipelajari pada saat kita sekolah bahasa. Ya biasa. 1 itu PI, terus 2 PI 2, 3 I 3, kalau 4 I dan V.
sudah. Ini penjelasan poin ketiga, yaitu apa namanya, kaidah-kaidah yang ada lagi. Poin yang selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya, yaitu Mbak Lutfia. Monggo Mbak Lutfia. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfia Nurisa akan menjelaskan tentang penulisan huruf dan tanda serta cara penggunaannya. Untuk yang poin pertama, penulisan huruf kapital. Penulisan huruf kapital tadi sudah dijelaskan oleh Fatur, jadi saya langsung ke poin yang kedua, yaitu penulisan huruf kecil. Penulisan huruf kecil digunakan untuk posisi yang tidak menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Penulisan kata dalam posisi ini bukan pada awal kalimat, bukan nama orang atau penggunaan lain yang tidak dipersyaratkan pada penggunaan huruf kapital. Penggunaan huruf kecil digunakan untuk nama jenis, bukan nama produk, dan bukan nama tempat dalam geografi. Contohnya, harimau Sumatera. Untuk kata Sumatera, S-nya tidak perlu besar karena bukan nama tempat dalam geografi. Yang ketiga yaitu huruf miring. Huruf miring biasa digunakan untuk menuliskan nama buku, nama majalah, nama surat kabar yang dikutip dalam karangan. Contohnya, buku Bahasa Indonesia, karangan Wijono HS dan Indrawati. Yang kedua, menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata. Contohnya, laporan ini tidak memasalahkan dampak psikologis karyawan. Untuk kata tidak menggunakan huruf miring. Yang ketiga, menuliskan istilah ilmiah atau ungkapan asing kecuali yang sudah disesuaikan ejaannya. Contohnya, kreativitas baru berbahan baku kasava membanjiri Eropa. Dalam kata kasava menggunakan huruf miring. Poin selanjutnya yaitu penggunaan huruf tebal. Penggunaan huruf tebal digunakan dalam cetakan. Dalam tulisan tangan atau ketikan yang akan dicetak tebal, diberi garis bawah ganda. Huruf tebal berfungsi untuk menandai kata-kata yang dianggap penting atau perlu mendapat perhatian seperti judul dan subjudul dalam karangan, nama judul, atau kata yang menuntut perhatian khusus. Contohnya, pada suatu makalah biasanya terdapat kata bab 1 pendahuluan itu menggunakan huruf tebal dan huruf kapital. Selanjutnya ada pemakaian tanda baca. Yang pertama, tanda baca titik. Penulisan tanda baca titik dipakai pada akhir kalimat yang bukan pertanyaan atau seruan. Yang kedua, akhir singkatan nama orang, gelar, jabatan, pangkat, dan sapaan. Selanjutnya dipakai untuk memisahkan bilangan atau kelipatannya. Memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu. Selanjutnya dipakai di belakang angka atau huruf dalam suatu bagan, ikhtisar, atau daftar. Poin yang selanjutnya yaitu tanda koma. Penulisan tanda koma digunakan pada yang pertama untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara berikutnya yang didahului oleh kata tetapi atau melainkan. Yang kedua, digunakan pada kalimat penghubung antar kalimat yang terdapat di awal kalimat. Contohnya, oleh karena itu, jadi, lagi pula, meskipun begitu, dan akan tetapi. Selanjutnya digunakan untuk memisahkan kata seperti
oh, ya, wah, aduh, dan kasihan. Selanjutnya, dipakai di antara nama dan alamat, bagian-bagian alamat, tempat dan tanggal, nama dan tempat yang ditulis secara berurutan. Selanjutnya, dipakai antara nama orang dan gelar akademik yang mengikutinya untuk membedakan dari singkatan nama diri, keluarga, atau marga. Selanjutnya dipakai di antara bagian nama yang dibalik susunannya dalam daftar pustaka. Poin selanjutnya yaitu tanda titik dua. Tanda titik dua sering digunakan secara tidak tepat, terutama dalam kalimat yang mengandung rincian. Oleh karena itu, para penulis penggunaan tanda titik dua biasanya dipakai pada kalimat yang diberi rincian berupa kata atau frasa. Contohnya, mahasiswa harus rajin belajar, tanda titik dua, membaca buku, koma, berdiskusi, koma, dan mengikuti evaluasi. Selanjutnya, tanda titik dua digunakan sebelum rincian yang merupakan pelengkap kalimat yang mengakhiri pernyataan. Selanjutnya, titik dua harus diganti dengan titik satu pada kalimat lengkap yang diikuti suatu rincian berupa kalimat lengkap dan tanda akhir rincian di akhir titik. Poin selanjutnya yaitu tanda hubung. Tanda hubung dipakai untuk memperjelas hubungan bagian-bagian ungkapan. Selanjutnya, selain digunakan pada kata ulang, tanda hubung digunakan untuk merangkaikan unsur terikat dengan kata berikutnya yang dimulai dengan huruf kapital, singkatan yang berupa huruf kapital dengan huruf kecil, angka dengan akhiran an. Poin selanjutnya yaitu tanda tanya. Tanda tanya dipakai pada akhir kalimat tanya. Contohnya, kapan dia berangkat? Diberi tanda tanya. Tanda tanya dipakai di dalam tanda kurung atau menyatakan bagian kalimat yang diasingkan atau yang kurang dapat dibuktikan kebenarannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang menerapkan EYD dalam berbahasa yang baik dan benar. Di dalam penulisan karya ilmiah, kesusastraan, maupun penulisan berita, diperlukan suatu acuan tentang cara penulisan dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Oleh karena itu, diperlukan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman berbahasa bagi bangsa Indonesia. Ejaan sebagai pedoman berbahasa yang saat ini digunakan sebagai tolak ukur tercipta tidak luput dari hasil kesepakatan bersama oleh seluruh komponen bangsa. Penyempurnaan dari ejaan-ejaan yang diterapkan sebelumnya dan sampai sekarang masih digunakan adalah ejaan yang disempurnakan atau EYD. Ciri khusus EYD adalah perubahan huruf seperti J, DJ, NJ, CH, PJ, dan SJ menjadi Y, J, NY, KH, C, dan SY. Faedah pemakaian huruf. Di dalam bahasa Indonesia, terdapat pengombinasian dua huruf vokal yang disebut dengan huruf diftong. Pengucapan bunyinya dilakukan secara luncur dan tingginya tidak sama. Huruf diftong dilambangkan dengan AI, AU, dan OI. Kata-kata serapan yang diadaptasi dari bahasa asing, contohnya pada kata
maghrib, dan dharma. Selanjutnya ada pemenggalan kata. Pemenggalan pada suatu kata dapat disebut juga sebagai penyukuan kata yang setiap suku kata memiliki setidaknya satu konsonan dan satu bunyi vokal. Macam-macam pemenggalan kata. Apabila ada huruf konsonan di antara huruf vokal, maka pemenggalan dilakukan sebelum huruf konsonan. Contohnya, pada kata anyir dan asyid, pemenggalan menjadi anyir dan asyid. Apabila ada dua huruf konsonan di antara huruf vokal, maka pemenggalan terjadi di antara konsonan. Contohnya pada kata unsur dan makhluk, pemenggalannya menjadi unsur dan makhluk. Apabila ada tiga huruf konsonan di antara huruf vokal, maka pemenggalan terjadi di antara huruf konsonan pertama dan kedua. Contohnya pada kata bentrok dan infra, pemenggalannya menjadi bentrok dan infra. Selanjutnya, apabila ada suatu kata terdiri dari unsur, maka pemenggalannya terjadi di antara unsur-unsur atau gabungan unsur. Selanjutnya, apabila di tengah atau di akhir kata ada huruf vokal berurutan, maka pemenggalan terjadi di antara kedua huruf vokal. Contohnya pada kata variasi dan pendataan. Pemenggalannya menjadi variasi dan pendataan. Kemudian pada huruf diftong, pemenggalan tidak dilakukan demikian. Misalnya pada kata harimau, dapat dipenggal menjadi harimau, bukan harimau. Ya, sekian itu hasil diskusi dari kelompok kami. Silakan apabila ada yang ingin bertanya. Izin bertanya. Saya Vivi Avianti mau bertanya. Jelaskan alasan mengapa EYD berubah menjadi Bu Ebi. Sekian. Izin bertanya. Izin bertanya, saya Rista di Indah Najwa. Dalam penulisan nama tarian daerah atau rumah tradisional itu menggunakan huruf kapital atau huruf kecil, seperti tari saman atau rumah joglo. Terima kasih. Izin bertanya, Mbak. Ya boleh. Perkenalkan, nama saya Delia Putri Asyifa. Saya mau bertanya, dalam globalisasi saat ini kan generasi sekarang banyak yang menggunakan bahasa Indonesia yang kurang baik. Dalam artian tidak menggunakan bahasa Indonesia sesuai untuk ketentuan. Nah, pertanyaannya, bagaimana pendapat kalian mengenai penggunaan bahasa Indonesia di era media sosial dan cara mengatasi agar generasi sekarang bisa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar? Terima kasih. Baik, sebelumnya saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Delia Putri Asyifa. Tadi itu pertanyaannya mengenai mengapa pendapat Anda atau bagaimana? Bisa diulangi lagi?
Bagaimana pendapat kalian mengenai penggunaan bahasa Indonesia di dalam masyarakat atau dalam media sosial dan cara mengatasi generasi sekarang bisa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar? Oke, saya izin menjawab. Nah, sebelumnya kan kita sudah tahu bahwa bahasa Indonesia itu merupakan bahasa pemersatu Negara Kesatuan Republik Indonesia yang setiap harinya itu digunakan dalam percakapan sehari-hari. Tetapi walaupun demikian, bahasa Indonesia itu kan di setiap daerah selalu berkembang. Berkembangnya itu berdasarkan kebiasaan masyarakat serta berakulturasi dengan bahasa daerah di wilayahnya masing-masing. Jadi nggak heran kalau percakapan kita sehari-hari itu menggunakan bahasa yang campur-campur antara bahasa Indonesia sendiri dan digabung dengan bahasa daerah kita masing-masing. Selanjutnya, bahasa Indonesia itu sejatinya memiliki aturan atau ketentuan yang sudah diatur dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tetapi sayangnya, banyak sekali masyarakat Indonesia yang tidak mengetahui akan hal tersebut. Nah, sehingga dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, itu jarang digunakan dalam percakapan sehari-hari. Dan masyarakat lebih sering menggunakan bahasa gaul. Kenapa demikian? Karena hal ini dikarenakan jika dalam percakapan sehari-hari itu menggunakan bahasa Indonesia yang sesuai aturan, bahasa Indonesia yang baik dan benar menurut KBBI, itu kesan yang ditimbulkan adalah kesan yang formal dan kaku. Jadi oleh karena itu, masyarakat lebih sering menggunakan bahasa gaul agar percakapan yang mereka lakukan terdengar rileks. Nah, lalu bagaimana caranya agar generasi sekarang itu bisa menggunakan bahasa yang baik dan benar? Untuk contoh nyata yang sekarang ini sudah terjadi, bahwa pemerintah itu kan sudah melakukan atau melaksanakan pelajaran bahasa Indonesia yang wajib bagi pelajar mulai dari SD sampai SMA hingga perguruan tinggi di dalam dunia pendidikan tersebut. Lalu kita juga harus mempunyai tekad untuk mempelajari bahasa Indonesia. Contohnya seperti memperbanyak kosakata, lalu menggunakan kalimat-kalimat yang baik, terus menggunakan bahasa baku, agar bahasa Indonesia itu tetap lestari. Sekian, apakah pendapat dan cara saya bisa diterima? Bisa. Untuk pertanyaan dari Mbak Dinda, bisa dijawab oleh Mas Fatur. Ya, izin jawab. Jadi pertanyaannya kan, apakah penulisan rumah joglo itu harus menggunakan huruf kapital atau tidak? Gitu Bu. Ya, penulisan pada tarian daerah atau rumah tradisional. Oh, penulisan tarian daerah itu menurut saya itu menggunakan huruf kapital. Karena sebentar. Kan termasuk kan, di sini penjelasannya tadi kan huruf besar, salah satu penjelasannya huruf besar digunakan sebagai huruf pertama nama bangsa, suku dan bahasa. Itu tarian daerah terus ya seperti identitas suku gitu kan, kayaknya juga termasuk. Jadi harus menggunakan huruf kapital. Gitu enggak? Menurut saya, apa bisa diterima? Ya, terima kasih. Yeah, you're welcome.
Tadi pertanyaannya siapa meneh oke. Siapa lagi Mbak tadi Mbak pertanyaannya? Pertanyaan dari saya. Oh iya, bisa dijawab oleh Mbak Lutfi. Mau jawab nggak Mbak Lutfi? Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Vivi ya. Ya, Mengapa EYD berubah menjadi PUEBI? Mengapa berubah? Karena agar lebih sempurna dan sebenarnya tidak ada perubahan yang besar. Hanya beberapa ketentuan saja yang diubah. Perubahan ini dilakukan oleh lembaga resmi milik pemerintah, yaitu Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Aturan yang bernama EYD diganti dengan nama Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Dan selanjutnya dikenal dengan singkatan PUEBI. Jadi sebenarnya tidak ada perubahan yang besar karena hanya untuk menyempurnakan dari EYD. Apa masih kurang jelas? untuk atau penambahan itunya apa aja ya? Pada PUEBI, memfokuskan pada penggunaan huruf, seperti contohnya pada huruf vokal. Untuk pengucapan atau pelafalan kata yang benar digunakan diakritik yang lebih rinci. Selanjutnya, pada huruf konsonan terdapat catatan penggunaan huruf D dan X yang lebih rinci. Terus, pada huruf diftong terdapat tambahan, yaitu diftong EI, misalnya pada kata eigendom dan survei. Yang selanjutnya, pada huruf kapital, aturan penggunaan lebih diringkas. Terus pada huruf tebal terdapat pengurangan aturan sehingga hanya ada 2 aturan. Sudah cukup? Cukup, terima kasih. Oke. Baik, apa ya ada yang perlu ditanyakan lagi? Nama saya Salwa Sabila. Mau tanya, kenapa sih kita harus menggunakan EYD? Emang peran penting EYD dalam dunia penulisan itu apa? Terima kasih.
Sudah cukup, terima kasih. Baik, sudah ada 4 pertanyaan yang masuk. Apakah ada pertanyaan yang perlu disampaikan lagi? Ayo tanya yuk, biar dapat nilai yuk. Mohon maaf, izin bertanya. Siap. Perkenalkan, nama saya Naila Afwa, ingin bertanya. Tadi kan penulisan huruf dan tanda baca serta cara penggunaannya sudah dijelaskan penulisan tanda titik dua ya. Nah, menurut pedoman umum ejaan bahasa Indonesia, apa perbedaan penulisan tanda titik dua dengan tanda titik koma? Terima kasih. Iya, sama-sama.
Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Naila. Apa perbedaan penggunaan tanda titik dua dengan tanda titik koma? Seperti itu bukan pertanyaannya? Iya, Mbak. Kalau tanda titik dua itu penggunaannya yang pertama, tanda titik dua dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti rangkaian atau pemerian. Contohnya itu, kita sekarang memerlukan parabot rumah tangga, titik dua, kursi, meja, dan lemari. Tanda titik dua itu tidak dipakai jika rangkaian atau pemerian itu merupakan pelengkap yang mengakhiri pernyataan. Seperti contohnya itu, kita memerlukan kursi, meja, dan lemari. Lanjut, tanda titik dua itu juga dipakai sesudah kata atau angkapan yang memerlukan pemerian. Seperti contoh, ketua titik dua Ahmad Wijaya, terus sekretaris titik dua Naila Afwa, seperti itu. Yang ketiga, tanda titik dua juga dapat dipakai dalam naskah drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Contohnya, gila titik dua bahwa kompor itu naik, seperti itu. Terus yang keempat, tanda titik dua dipakai di antara jilid atau nomor dan halaman, bab dan ayat dalam kitab suci, judul dan anak judul suatu karangan, serta nama kota dan penerbit buku acuan dalam karangan. Seperti contoh, Horizon, XL 111, nomor titik 2008-8.28 atau surat Yasin titik 29, seperti itu. Untuk tanda titik koma sendiri itu bisa dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat yang setara di dalam kalimat majemuk setara. Contohnya, hari sudah malam, titik dua, anak-anak masih membaca buku yang baru dibeli ayahnya. Lanjut, untuk tanda titik koma juga bisa digunakan untuk mengakhiri pernyataan pemerincian dalam kalimat yang berupa frasa atau kelompok kata. Dalam hubungan ini, sebelum perincian terakhir tidak perlu digunakan kata dan. Contohnya, syarat penerima pegawai negeri sipil di lembaga ini, titik dua, yang pertama. Maaf, titik koma, Bu. Oh ya, titik koma. Yang pertama, berkewarganegaraan Indonesia. Bener titik dua. Yang pertama, berkewarganegaraan Indonesia, baru titik koma. Dua, berijazah sarjana S1 sekurang-kurangnya, titik dua. Lalu berbadan sehat, titik dua. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, yang terakhir, tanda titik koma digunakan untuk memisahkan dua kalimat setara atau lebih apabila unsur-unsur setiap bagian itu dipisahkan oleh tanda baca dan kata hubung. Contohnya itu, ibu membeli buku, pensil, dan tinta, titik dua, baju, celana, dan kaos, titik dua, titik koma, pisang, apel, dan jeruk. Seperti itu. Apakah bisa diterima? Apakah sudah jelas? Sudah jelas. Sama-sama. Apakah ada yang perlu ditanyakan lagi?
Oh, ini ternyata ada pertanyaan dari ini pesan di sini ya. Izin bertanya Kak, akronim sendiri artinya kan kata yang dipendekkan. Kalau singkatan sendiri kan singkatan yang singkatan kata dua atau lebih. Pertanyaan saya sebutkan perbedaannya sama contoh katanya. Ya, saya akan mencoba menjawab sedikit ya. Singkatan itu adalah kependekan atau gabungan huruf, sedangkan akronim adalah kependekan huruf yang terdiri atas beberapa unsur dalam penggunaannya. Akronim berfungsi sebagai penyingkat nama lembaga atau organisasi, sedangkan akronim bisa ditulis dengan huruf kapital atau huruf biasa tergantung konteks kata yang digunakan. Nah, terus contoh kata yang singkatan itu seperti DLL dan lain-lain, DSP dan sebagainya, DSD dan seterusnya. Ya, seputar itulah untuk contoh-contoh yang singkatan. Kemudian kalau akronim itu seperti Asbun atau asal bunyi, terus Petrus, penembak misterius, Markus, maklar kasus. Nah, seperti itu kayak contohnya. Yamet Kudasi. Sopo bisa diterima Mbak? Biasa apa gitu? Mbak Rachel Giska Ayusditya. Halo Mbak Rachel. Halo. Iya kamu. Ya Bang, gimana Bang? I love you. Paham. Ya siap-siap. Oke Mbak Rachel. Mas Soibus, apa ada pertanyaan? Ngano Pak? Kok mau? Ngano Mas, aku lebih masuk coba diulangi Mas. Apa nih? Jawabannya Jawaban diulangi sing Mas. di pertanyaan. Nah, pelajarannya bisa ya lebih masuk saya. Oh, kalau yang grup wis ono nih. Sudah ada apa nih namanya itu? Opo? PPT karo sama itu loh. Makalah. Masalah. Ayo masuk ibu tanya Mas biar dapat nilai Mas. Ayo masih ada waktu 15 menit lagi, 14 menit lagi. Apa ada yang mau tanyakan? Ayo masuk ibu dari tadi on mic. Ya itu yang lagi dipikir. Bentar ya Mas. Saya Oh, cari. siap.
Saya mau tanya Mas, izin bertanya. Siap Mas Ilham, ayo tanya. Itu kata ulang itu harus menggunakan huruf kapital apa enggak? Kata ulang harus menggunakan huruf kapital atau tidak? Siap. Oh, kata ulang tergantung posisi, Mas. Jika posisinya di depan, maksudnya di awal kalimat itu ya, misal anak-anak bermain. Nah, kemudian anak yang kedua, maksudnya kata anak yang kedua itu ya kecil saja, nggak apa-apa. Nah, kalau misal posisinya di tengah-tengah ya, berarti kecil semua saja. Tidak usah ada yang dikapitalkan. Gitu, Mas. Bisa dipahami, Mas Ilham? Tapi kalau undang-undang berarti semuanya besar. Termasuk nama badan lembaga pemerintah. Wah, siap. Termasuk badan itu tadi. Ya, saya dijawab. Itu, Mas. Oh, ya. Terima kasih. Oke, you're welcome. Mas, ini bertanyanya bebas ya, Mas? Oh, tidak, ini seputar pertanyaan ini saja, seputar pembahasan ini. Ya, yang EYD. yang itu kan yang di grup itu ya. Oh, iya. Ya. Oh, iya. Saya mau nanya ini, Mas. Gimana, Mas? Mau nanya soal penulisan partikel. Maksudnya ini penulisan partikel itu yang dimaksud apa? Apa partikel inti atom atau partikel elementer apa sih maksudnya itu? Atau partikel yang dipergunakan bagi merujuk pada neutron dan proton dalam fisika itu yang dimaksud ya, Mas? Atau gimana sih itu maksudnya? Oh, maaf, Mas. Ini bukan pelajaran fisika atau kimia atau seputar itu, bukan. Kan Ini ada, masih dalam iya maksudnya ini kan penulisan huruf. partikel. Nah, Ya, partikel di sini yang dimaksud ini kan adalah kah, tah itu loh. Terus ada apa? per, pun, itu yang itu yang dinamakan dimaksud partikel itu. Yang dimaksud penulisan partikel itu yang dimaksud partikel yang apa maksudnya itu? Yang itu. Nah, ya, yang itu, yang lah, kah, pun, per. Nah, itu di dalam bahasa Indonesia yang dimaksud partikel itu. Bukan Oh, partikel neutron, proton apa itu fisika itu bukan. Beda. ya udah. Oh ya, siap. Nah, ngoten lho Mas Oibul. Izin bertanya, Mas. Siap, Mas Muhammad Rizky. Gimana, Mas? Itu kalau di titel itu kan ada SPD, ada doktor. Nah, itu termasuk akronim apa singkatan, Mas? Dan kenapa di titel itu tidak ditulis lengkap saja? Seperti itu. Oh, itu kalau insinyur terus apa ya dokter gitu kan itu termasuk akronim itu bukan apa namanya bukan singkatan. Kalau singkatan itu kan biasa kalau kata-kata biasa. Kalau akronim itu kan gimana tadi menunjukkan apa? Ya sebentar. Kalau akronim itu kan berfungsi menyingkat nama lembaga atau organisasi atau yaitu titel juga bisa termasuk. Kalau singkatan beda lagi. Nah, mengapa harus disingkat? Itu kalau siapa? Mbak Ulfi bisa jawab nggak, Mbak?
Kalau misal mau ngomong, kenapa harus disingkat, nggak langsung saja insinyur apa doktor gitu? Mbak Lutfi, halo. Ya, kenapa disingkat? Karena untuk memudahkan pelafalannya. Iya, Mas. Baik, terima kasih Mas atas jawabannya. Ya, siap, mantap. Ayo, 5 menit lagi. Aku mau tanya, ada suaranya nggak punyaku? Oh, siapa? Tanya aja. Kan di ejaan pembaruan itu suatu ejaan yang ditunjukkan untuk memperbarui ejaan Republik. Nah, pertanyaannya, mengapa ejaan Republik itu perlu diperbarui? Makasih. Sama-sama. Maaf Mbak Melita, tolong tadi pertanyaannya boleh diulang nggak? Kan ejaan pembaruan itu kan suatu ejaan yang ditunjukkan untuk memperbarui ejaan Republik. Lah pertanyaannya, mengapa ejaan Republik itu perlu diperbarui? Gitu. Oh iya, sebentar. Izin menjawab dari pertanyaan Mbak Melita Nurmalasari, mengapa ejaan Republik itu perlu diperbarui? Karena agar ejaan Soewandi atau ejaan Republik itu bisa disempurnakan.
seperti dari diftong AI, AU, dan OI itu dieja menjadi AY, AO, W, dan OY. Jadi kesimpulannya kenapa diganti atau diperbarui itu karena untuk penyempurnaan dari ejaan Republik itu sendiri. Apakah sudah jelas atau masih kurang? Halo Mbak Melita. Berarti agar mudah dipahami gitu Pak ya Mbak? Makasih. Ini Pripun Mas? Mohon maaf Mbak Mas, waktunya udah habis. Ganti. Oh iya. Ya, makasih sudah mengingatkan. Ya, kami kira ini cukup untuk presentasinya. Ya Pok, Mbak Dil, Mbak Lutfi, gimana ini? Tutup gue Pok. Ya, mungkin kami tutup untuk presentasi hari ini. Kurang lebihnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kawan. Siap. Matur suwun.